Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alda Romadina dengan NIM 6220005. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar. Konsep modal kerja. Menurut Munawir, ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Jenis modal kerja ini ada 2 macam jenis. Yang pertama, modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen ini memiliki 2 macam, yakni modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Dan modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Selanjutnya, modal kerja variabel memiliki 3 macam. Modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Yang pertama, modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Dan yang kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir, modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Ada 3 kebijakan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif. Merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebijakan moderat. Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Dan yang terakhir, kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Yang terakhir, penentu besarnya modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja diantaranya: yang pertama, skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan yang terakhir, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.